Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menjawab soal kepribadian di program profesi guru. Di sini saya akan membagikan bagaimana trik mengerjakan soal dengan mendapatkan poin penuh ataupun mendapatkan skor 5. Langsung saja kita lanjutkan ke soal. Soal nomor 1. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah: langkah yang pertama, kita tentukan keywordnya dulu ataupun kata kuncinya. Jadi di sini di kata kuncinya adalah latar belakang yang berbeda, baik dia mencakup budaya, nilai-nilai, ataupun tingkat penghasilan orang tua. Jadi sikap kita sebagai guru sebaiknya dari kelima opsi ini, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah E. Karena di sini menceritakan bahwasannya latar belakang yang berbeda. Sehingga kita harus peka terhadap perbedaan dan kita berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Soal yang nomor 2. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Di soal nomor 2 ini, permasalahan yang terjadi adalah tentang piket kelas, di mana ada salah seorang murid yang membersihkan kelas itu dengan sendiri, sedangkan anggota kelompoknya tidak ingin ataupun tidak mau terlibat membersihkan kelas. Bahkan mereka mengancam jika anak tersebut melapor kepada wali kelas. Nah, sikap kita sebagai guru yang mengetahui hal tersebut adalah, karena permasalahannya di sini adalah antara siswa dan siswa. Jadi dari kelima opsi ini, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang E, di mana kita memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Soal nomor 3. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Di soal nomor 3 ini, kata kuncinya ataupun keywordnya adalah ada seorang anak yang sudah memasuki usia sekolah namun tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena anak ini memiliki kebutuhan khusus. Jadi sikap kita, karena kita berprofesi sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Jadi di sini kita hanya sebatas tetangga. Dari kelima opsi ini, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B, di mana kita menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa ataupun SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kita lanjutkan soal nomor 4. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan.
dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Di soal nomor 4 ini, permasalahannya adalah ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas dengan waktu yang telah diberikan. Dikarenakan tugas itu menumpuk karena ada tugas dari mata pelajaran lain juga. Jadi, sikap kita sebagai guru dengan permasalahan ini, dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Karena di sini, di soal nomor 4, mereka menumpukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 5. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah, di soal nomor 5 ini, menjunjung tinggi tentang prinsip. Jadi, ketika kita diberikan tugas yang tidak sesuai dengan prinsip kita, apa yang akan kita lakukan? Jelas apabila kita diberi tugas, berarti berhubungan dengan pimpinan. Jadi dari kelima opsi ini, menurut saya yang paling tepat dengan prinsip di atas adalah yang E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Selanjutnya, soal nomor 6. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir, sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa ataupun kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sikap kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Jadi jelas di soal nomor 6 ini, permasalahannya mengenai pajak, di mana pajak itu sebenarnya kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk membayarnya. Namun permasalahan di sini ketika musim hujan datang, maka akan terjadi banjir karena tidak ada saluran air menuju sungai. Selanjutnya ada warga yang sangat dipandang ataupun berpengaruh di wilayah itu. Dia mempengaruhi masyarakat yang lain agar tidak mematuhi ataupun tidak membayar pajak. Nah, sikap kita sebagai guru adalah dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak. Karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Kita lanjutkan soal nomor 7. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Jadi di soal nomor 7 ini permasalahannya guru selalu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran ataupun sumber belajarnya. Sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa ini rendah. Jika kita mengalami situasi tersebut, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dari kelima opsi ini, menurut saya yang paling tepat adalah yang A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah
sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Soal nomor 8. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Permasalahan di sini antara orang tua dan anak untuk memilih studi lanjut ke SMA. Orang tua menyarankan anaknya untuk mengambil jurusan IPA agar bisa mengambil jurusan kedokteran pada saat kuliah. Namun, anak tersebut mengetahui kemampuan dia, bahwasannya dia tidak mampu untuk mengambil jurusan IPA. Sementara si anak sendiri ingin mengambil jurusan IPS. Dari permasalahan tersebut, sikap kita sebagai wali kelas, menurut saya yang paling tepat adalah jawaban yang E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Di sini peran kita sebagai wali kelas yaitu memfasilitasi antara si orang tua, anak, dan guru BK untuk mengarahkan anak ini lebih tepat ke jurusan IPA ataupun IPS dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Soal nomor 9. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah permasalahan di soal nomor 9 ini adalah siswa R ini sangat pintar dan rajin. Namun ketika ayah R meninggal, dia selalu membantu ibunya untuk berjualan kue. Sementara R sering sekali tidak masuk sekolah. Jadi sikap kita sebagai guru sebaiknya dari kelima opsi ini, menurut saya jawaban yang benar adalah yang E. Kita memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Soal yang terakhir, saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah di soal nomor 10 ini dia menuntut waktu pengumpulan yang bersamaan. Jadi dari pilihan kelima ini kita lihat dulu yang menggunakan kata-kata waktu. A di situ menggunakan kata-kata waktu, B juga di situ ada menggunakan kata waktu, dan yang E juga menggunakan kata waktu. Namun menurut saya dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah yang E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jika kita memilih yang A, meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. Kita tidak mungkin bisa mengatur dosen untuk memberikan waktu lebih pada kita. Selanjutnya yang B, mengerjakan tugas yang penting dahulu.
lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. Sudah jelas yang B salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai membahas soal kepribadian sebanyak 10 soal. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang sedang berjuang menghadapi UP, ujian pengetahuan, dilancarkan dan diberikan kelulusan. Jika rekan-rekan guru sekalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain agar rekan-rekan yang lain mendapatkan manfaatnya dan bisa saling bertukar pikiran. Apabila nanti ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertukar pikiran mengenai kunci jawaban, silahkan untuk di komen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.